Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Manusia Bayangan Adventure. Masih tentang seputar petualangan alam, misteri, sejarah, mitos dan legenda. Sahabat bayangan semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang Syekh Sabil Gurit atau Syafi'i Syarif Hidayatullah, Empu Renggowarsito dan Eyang Kirono? Mari kita bahas satu persatu tentang ketiga tokoh tersebut. Jika ada keterangan yang salah mohon untuk dikoreksi dan diluruskan di kolom komentar. Tapi sebelumnya silahkan tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum. Berada dalam satu lokasi dengan petilasan Joko Dolok, makam Syekh Sabil Gurit, Empu Renggowarsito dan Eyang Aji Kirono kerap dikunjungi oleh para peziarah dari wilayah Lamongan maupun luar Lamongan. Bagi warga sekitar, terutama Dusun Gurit Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Lamongan, pada setiap malam Jumat Legi secara rutin mengadakan acara doa bersama di lokasi ini. Acara hal pun rutin diadakan setiap tahun di tempat ini. Berdasarkan silsilah yang tertera di area makam, Syekh Sabil Gurit merupakan putra dari Raden Umar Said atau Sunan Muria, sedangkan Sunan Muria adalah putra dari Raden Said atau Sunan Kalijogo hingga sampai pada Syekh Kourames. Beliau berada di wilayah Mantup Lamongan sebagai utusan dari Kasunanan Giri Kedaton Gresik guna berdakwah kepada masyarakat yang kala itu belum mengenal ajaran Islam. Pada awal kedatangannya, beliau menyamar sebagai masyarakat biasa dan bekerja sebagai tukang pahat milik seorang juragan di Dusun Gurit. Juragan dan para tukang pahat lainnya inilah yang kemudian menjadi murid-murid pertama beliau. Sebelum beliau diutus pada tahun 1507 Masehi oleh Kasunanan Giri Kedaton, lokasi petilasan Joko Dolok ini awalnya dijadikan sebagai tempat pemujaan oleh masyarakat dan terdapat pasetran Mahaksobyah. Hingga kemudian beliau menutup tempat pemujaan tersebut. Ketika wafat beliau dimakamkan di tempat ini. Itulah alasan kenapa makam beliau berada satu lokasi dengan petilasan Joko Dolok yang pada akhirnya kembali dilestarikan sepeninggal beliau. Sementara itu, Empu Renggowarsito dan Eyang Aji Kirono merupakan tokoh penganut Kapitayan atau Sang Hyang Kapitayan yang hidup sebelum masa Majapahit dan sebelum Syekh Sabil Gurit datang ke tempat ini. Lokasi ini juga dipercaya sebagai tempat tinggal Empu Renggowarsito dan Eyang Aji Kirono kala itu. Temuan-temuan pecahan tembikar dan peralatan kuno yang terbuat dari tanah dan batu semakin memperkuat dugaan bahwa lokasi ini adalah pemukiman di masa lalu. Entah sebuah kebetulan atau saling berhubungan, makam ketiga tokoh berbeda keyakinan dan zaman tersebut berada dalam satu lokasi dengan posisi bersebelahan satu sama lain. Ditambah lagi dengan keberadaan petilasan Joko Dolok, sebuah arca yang merupakan perwujudan dari Raja Kertanegara pada masa Kerajaan Singosari. Pihak pemerintah Kabupaten Lamongan pun menetapkan lokasi ini sebagai situs cagar budaya yang wajib dijaga dan dilestarikan. Berhubungan atau tidaknya ketiga tokoh tersebut, semoga saja lokasi ini tidak dimanfaatkan oleh individu maupun kelompok sebagai gerbang menuju kesirikan bagi yang beragama Islam. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan terima kasih buat sahabat bayangan semuanya yang telah mensupport Manusia Bayangan Adventure dalam menyajikan informasi tentang petualangan alam, misteri, sejarah, mitos dan legenda.